Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Teta Farahia. Kita masih dalam perkuliahan aljabar linier. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari operasi-operasi matriks ya. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian dengan skalar. Kali ini kita akan membahas mengenai perkalian antar matriks atau matrix multiplication. Yuk langsung aja. Nah, pada matrix multiplication adalah perkalian antar elemen-elemen dari matriks ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah size ya, size. Sekali lagi, dimensi atau besaran itu sangat penting. Nah, kalau pada penjumlahan dan pengurangan, kalian harus memperhatikan bahwa matriks A dan B memiliki dimensi yang sama. Tapi pada perkalian matriks ya, dimensinya itu harus berbeda. Dan bagaimana bedanya ya? Jadi kita ingat ya, kalau di M ini dia menunjukkan jumlah barisnya dan di R ini dia menunjukkan jumlah kolomnya. Nah, maka kalau ada perkalian antara matriks A dan B ya, artinya kolom dari matriks A harus memiliki jumlah yang sama dengan baris pada matriks B. Oke. Ya, jadi yang dilihat adalah yang inside ini, bagian yang di dalamnya ini harus memiliki jumlah yang sama. Sedangkan pada bagian yang luarnya ya, baris A dan juga kolom B ini akan menjadi hasilnya. Jadi hasil dari perkaliannya akan memiliki size atau dimensi M kali N ya, yang ada di website-nya ini. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini ada contoh ya. Kalau kita punya dua matriks A dan B dengan dimensi A adalah 2 kali 3 dan dimensi B adalah 3 kali 4. Nah, kira-kira bisa nggak ini kita kalikan ya? Kita lihat pada bagian ini inside-nya ya, sama ya. Nah, ini bisa kita kalikan. Kira-kira hasil dari perkalian matriks A dan B akan menghasilkan suatu matriks dengan dimensi 2 kali 4 ya. Kalau kalian bisa lihat lagi di sini ya, perkalian antar matriks itu adalah perkalian dari barisnya yang dikalikan dengan setiap kolomnya. Nih, ini adalah baris ya, yang akan kita kalikan dengan kolom. Artinya gini, setiap elemen pada baris akan kita kalikan dengan setiap elemen pada kolom. Ya, di sini ya, dalam hal ini A11 akan dikalikan dengan B11 ya. Jadi ini hasilnya seperti ini. A11 akan dikalikan dengan B11 ditambahkan dengan A12 dikalikan dengan B21 ditambahkan dengan bla 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 sampai dengan A1R dikalikan dengan BR1. Nah, hasilnya akan menjadi entries pada, misalkan ini saya berikan ini matriks AB gitu ya, akan menjadi entries pada AB11. Ya. Kalau kita lanjutkan ke bawah ya, bagian yang nomor 2 ini ya, jika kita kalikan dengan kolom yang pertama juga ya, maka dia akan menghasilkan AB21. Nah, secara general kita bisa tuliskan ya, di entries AB pada indeks I dan J ya, bisa didapatkan dari perkalian antara A dan B ya pada setiap row dan juga kolomnya. Nah, ini adalah persamaan generalnya. Oke, kali ini kita akan langsung coba untuk mengkalikan matriks A dan B tadi ya. Oke, kita perkirakan hasilnya adalah 2 kali 4. Nah, kita langsung aja untuk coba kerjakan. Untuk entries AB11 ya, berarti kita mengkalikan row atau baris yang pertama dengan kolom yang pertama. Nah, oke, 1 kali 4 ditambah
2 kali 0 ditambah 4 kali 2. Ya, hasilnya adalah 4 ditambah dengan 0 ditambah dengan 8 sama dengan 12. Oke. Maka di sini kita akan tuliskan 12. Nah, sekarang untuk yang sebelahnya AB12 ya. Kita akan tetap mengkalikan baris pertama ini, tapi kali ini dengan kolom yang kedua ya. 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 4 kali 7 sama dengan 1 min 2 ditambah 28 sama dengan 27. Kita tuliskan di sini 27. Oke, sekarang untuk yang 13, AB13. Nah, kalau kalian perhatikan ya, untuk indeksnya ya, ini menunjukkan baris mana dan kolom mana yang akan kita kalikan. Ya, 1 ya, ini menunjukkan baris pada A. Baris 1 ya, kita kalikan dengan ini menunjukkan kolom dari B. Dikalikan dengan kolom yang ketiga. Ya. Gampang banget ya. Jadi AB13 artinya baris 1 dikalikan dengan kolom 3. Ini 30. Oke. Sekarang yang terakhir pada baris sorry. Di sini saya tulis dulu ya 30. AB14 ya, berarti artinya baris pertama A dikalikan dengan kolom keempat B. Ya. Sama dengan 32. Nah, di sini adalah 32. Oke. Sorry, ini 7 apa 1 ya? Wait. Ini sepertinya 1 ya, saya yang salah ya. Nah, baris yang pertama udah terisi semua. Sekarang kita akan mulai menghitung untuk baris yang kedua ya. Baris yang kedua indeksnya adalah AB21 ya. Artinya kita akan mengkalikan kita akan mengkalikan baris kedua ya. Nih, baris kedua dikalikan dengan kolom ke-1. Oke, tetap kolom 1 di sini. Ya. Kalau kita kalikan 2 kali 4 ditambah ya 00 ini 8. Sini kita tulis 8. Oke, nah untuk selanjutnya ada AB 22 ya, berarti baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Oke. Min 4. Selanjutnya AB23 berarti baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga. Oke, ini warnanya kenapa kuning? 2 kali 4 ditambah 6 kali 3 0 kali 5 sama dengan 26 ya, 26. 8 ditambah dengan 18. Yang terakhir AB24 ya, baris kedua. Oke ya, kita kalikan dengan kolom yang keempat. Oke, kita tulis di sini 12 dan kita tulis di sini 26. Nah, mudah sekali bukan cara untuk mencari perkalian antar matriksnya. Yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus berhati-hati ketika menghitung masing-masing elemen pada hasilnya ya. Nah,
pada contoh soal berikutnya kita hanya melihat matriks-matriks mana yang kita bisa lakukan operasi perkalian ya. Jadi A itu punya size 3x4 dan B punya size 4x7 dan C punya size 7x3. Nah, dari sini kita akan lihat innernya ya, innernya yang sama. Nah, di sini kan sama. Ya, maka A bisa kita kalikan dengan B ya. Nanti hasilnya dia akan memiliki dimensi 3x7. Sedangkan yang kedua ya, B dan C ya, kita lihat dia juga sama ya innernya. Maka kalau kita kalikan BC kan kita dapati B kali C akan kita dapati BC dengan size atau dimensi 4x3. Oke, kalau AB nggak bisa ya, AB kan 4 dan 7 berbeda. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah ya, AB kalau kita kalikan tidak sama dengan BA. Ini tidak sama dengan BA. Artinya apa? Kalau kita balik ya, size-nya kan akan menjadi 4x7 dikalikan dengan 3x4. Nah, ini nggak match. Yang innernya ini nggak match ya. Maka kalau AB, kita nggak bisa balik jadi BA. Kecuali kalau masing-masing dari mereka memiliki dimensi yang sama. Nah, AB dan BA ini berarti tidak bisa. Ya. Bagaimana kalau mereka punya dimensi yang sama? Contohnya seperti A dimensinya adalah 3x3 dan B dimensinya adalah 3x3 juga ya. Maka hasilnya kalau A kali B ya dengan B kali A itu juga berbeda atau tidak sama. Nah, kalian akan pelajari lebih lanjut hal ini, persamaan ini pada pembahasan kita mengenai inverse. Oke, saya kira saya cukupkan sampai sini dulu mengenai perkalian antar matriks. Kita akan bahas pembahasan selanjutnya mengenai partisi dan juga transpose pada video berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.